Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Kiki Miftahul Hakiki dengan NIM 25404110398, mahasiswa PPG pada LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya saat ini mengajar di SMP Terpadu Rahmatika, Sagala Herang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Video ini saya buat sebagai bagian dari uji kinerja pada kegiatan PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan profesionalisme saya dan juga kompetensi saya sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah azani Allah wa ikum, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, alhamdulillah di pagi hari ini seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam, dan materi kita hari ini ya akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ana absen terlebih dahulu. Ya, kurang lebih di sini ada 26 orang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 24, 2 orang. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Akmal sama Ahmad Fayat. Kemana mereka? Ahmad Fayat sakit. Akmal kemana? Pulang, izin. Nah, berarti pas 24 orang ya. Oke. Sebelum mulai, kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh KM-nya. Mana KM-nya? Silakan dipimpin. Mulai. Selesai. Kita sebelum pasti sering melakukan perjalanan safar ya, betul? Nah, ketika kita pergi ke suatu tempat, ya, biasanya untuk mengetahui tujuan, kemudian caranya, langkah-langkahnya, ya. Apa yang biasa kita lakukan? Melihat Google Maps, ya, melihat Google Maps, melihat peta. Kalau tanpa Google Maps, kira-kira sampai tidak ke tempat tujuan? Tidak. Nah, begitupun kita dalam kehidupan, ya. Allah menciptakan kita. Ada tujuannya, yaitu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menuju ke tujuan tersebut itu harus ada panduannya, harus ada tata caranya, aturan-aturannya. Ya. Maka itulah Allah menurunkan Al-Qur'an atau menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjadi pedoman hidup. Ya, bisa dipahami? Tujuan pembelajaran kita ya di hari ini pertama adalah nanti antum bisa menjelaskan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bisa membedakan apa sih perbedaan dari kitab dan suhuf. Ya, kitab dan suhuf. Ya, kemudian nanti kita bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah yang Allah turunkan. Ya, dan juga siapa rasul penerimanya. Ya, kemudian nanti
antum juga harus bisa menguraikan isi pokok-pokok kitab-kitab Allah itu apa. Ya. Dan yang terakhir, nanti antum harus bisa menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sudah siap untuk mulai belajar? Siap? Baik. Nah, silakan diperhatikan tayangan berikut. Silakan diperhatikan. Catat yang pentingnya, silakan. Silakan dicatat yang penting. Nanti ada ini ya, lembar kerja yang harus dikerjakan.
tadi sudah melihat ya tayangan video ya sedikit ya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, iman sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa iman itu adalah meyakini ya, meyakini, mengimani, mempercayai ya, meyakini dengan hati kita ya. Dan beriman kepada kitab Allah ya, itu ada dua, ada yang beriman secara ijmali, ada yang beriman secara tafsili. Beriman secara ijmali itu beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Itu harus kita yakini. Ya. Setiap nabi, setiap rasul itu diturunkan Alkitab. Ya, diturunkan Alkitab ini secara global. Ya. Nah, ada beriman kepada kitab-kitab Allah secara tafsili. Secara tafsili itu secara terperinci. Ya, yang terperinci itu diantaranya yang sudah kita ketahui di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya, ya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, kitab Al-Quran, Suhufi Ibrahim, wa Musa. Ini secara tafsili. Baik. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, sekarang kita bagi kelompok. Ini kelompok, mau kelompok apa dari 4 kitab? Mau pilih kitab apa? Zabur. Kitab kelompok apa ini? Kelompok kitab Al-Quran. Kelompok kitab Injil. Kelompok kitab Taurat. Tulis isi kandungan pokok-pokok kitab sesuai kelompoknya masing-masing. Diskusikan dengan teman-temannya. Zabur, Al-Quran, Taurat, Injil. Injil, Taurat. Silakan diperhatikan. Bentar. Isi kandungan kitab Al-Quran. 1. Akidah, keimanan. 2. Ibadah dan muamalah. 3. Syariah, hukum. 4. Akhlak, budi pekerti. Alamak. Silakan diperhatikan. Isi kandungan kitab Zabur mengikuti seluruh syariat Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur berisi nasihat kata-kata, hikmah dan pujian-pujian. Silakan selanjutnya. Isi kandungan kitab Injil. Nomor 1 yaitu perintah untuk kembalinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus hukum yang ada dalam kitab-kitab Taurat yang tidak sesuai dengan Isi pokok kitab Taurat. 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, sebelum nanti kita refleksi, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu. Silakan, siapa yang menjawab? Silakan ke depan, pilih. Silakan, yang mana?
Dipijit aja. Silakan kelompok selanjutnya nomor 2. Apa satu hal penting dari pelajaran kita hari ini? Kita harus meyakini 4 kitab. Meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Rasul. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Rasul. Ya, pada Rasul yang diutus kepada para umatnya. Yang diutus kepada para umatnya. Baik. Pekan depan jangan lupa dibaca-baca materi setelah pelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita rangkum ya sedikit pelajaran kita dari awal sampai akhir bahwasanya kita harus mengimani Al-Qur'an atau mengimani kitab Allah secara terperinci dan secara global. Bahwa Allah menurunkan kitab kepada seluruh nabi dan rasul. Ya. Dan kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.